Jadi ya tugas bangsa ini, negara ini gitu ya, selain membubarkan FPI dan HTI, nampaknya kita juga punya tugas untuk membubarkan PKS gitu. Karena kalau ini dibiarkan ya begitulah pemikiran-pemikiran mereka yang tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara. Nggak masuk akal gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca banyak sekali berita terkait dua orang perempuan yang diarak dan diseret oleh ratusan orang, terus kemudian mereka dicemplungin ke pantai. Dan setelah dua orang perempuan ini kebasahan, mereka juga kemudian dibuka bajunya, ditelanjangi rame-rame oleh ratusan orang, sampai kemudian dua orang perempuan ini nggak pakai baju sama sekali. Terus terang bagi saya ini sangat memalukan, sangat biadab sekali gitu, karena video ini sudah viral di banyak platform sosial media dan kemudian juga sekaligus memalukan gitu. Sebagai sesama orang Islam, saya malu gitu karena persekusi atau pelecehan seksual ini terjadi hanya gara-gara dua orang perempuan ini dianggap sebagai LC di sebuah tempat karaoke yang masih buka di bulan suci Ramadan. Jadi ada ratusan orang mengarak dan menyeret dua orang perempuan dan kemudian menelanjangi mereka di pantai hanya gara-gara mereka bekerja di tempat karaoke yang beroperasi di bulan suci Ramadan. Jadi mungkin dalam bayangan saya gitu ya, ratusan orang warga ini ingin menjaga kesucian bulan Ramadan. Tujuan mereka seperti itu. Tapi tindakan yang mereka lakukan justru mengotori gitu. Ya karena membuka baju dan melihat aurat perempuan gitu ya, dan mereka lakukan bersama-sama, itu pasti berdosa. Mau tanya ke ustadz yang manapun pasti berdosa gitu ya. Mau tanya ke habib yang manapun pasti ini adalah tindakan yang berdosa gitu. Tapi kalian kemudian lakukan atas dasar ingin menjaga kesucian bulan suci Ramadan. Kan gak masuk akal gitu. Apalagi ketika saya baca di beberapa berita yang lain gitu ya. Ternyata dua orang perempuan yang dituduh sebagai LC tempat karaoke ini, ternyata mereka bukan LC. Mereka nggak bekerja di sana. Mereka cuma ikut nongkrong gitu ya, makan, terus kemudian dituduh sebagai LC. Jadi tindakan yang mengerikan ini gitu ya, semestinya ini tidak pernah terjadi di bumi Indonesia, apalagi di bulan suci Ramadan gitu. Karena bagi saya gitu ya, untuk alasan apapun, mau dia ini LC, pengunjung atau PSK sekalipun, sama sekali dia tidak pantas atau tidak boleh kemudian diperlakukan seperti ini. Kalaupun dia PSK, katakanlah dia bersalah, selingkuh dan seterusnya, tapi menelanjangi seorang perempuan dan dipaksa nyebur di pantai tengah malam, ini sangat-sangat nggak bisa diterima gitu ya. Ya, saya sangat marah sekali ketika saya nonton video itu semalam gitu ya. Tapi ya marahnya orang puasa. Orang puasa itu kalaupun marah nggak terlalu marah gitu, karena ya kita sudah sibuk dengan diri kita gitu kan. Ya pagi dini hari kita sudah sahur gitu ya. Kemudian ya orang puasa nggak akan marah-marah lah. Kalaupun marah nggak akan meledak-ledak gitu ya. Terus kemudian kita juga kalau malam ya kita buka puasa, ya taraweh dan ya udah tidur gitu ya. Besok siap-siap untuk sahur lagi kan itu rutinitas orang yang berpuasa normalnya gitu ya. Jadi meskipun marah ya saya nggak terlalu marah gitu. Ya kecewa, sedih, tapi ya sedihnya orang puasa, marahnya orang puasa itu ya lemes gitu ya. Tapi ketika saya marah gitu ya, ketika saya emosi dan kemudian saya juga mencari tahu kronologi yang terjadi karena video ini viral di sosial media dan kemudian cuma sepotong-sepotong informasinya gitu ya. Tapi setelah saya baca informasinya, ternyata kejadian ini terjadi di Sumatera Barat. Dan karena saya tahu ini terjadi di Sumatera Barat, akhirnya saya agak maklum gitu ya. Agak bisa menerima, agak merasa bahwa ya wajar kalau ini kemudian terjadi di Sumatera Barat. Karena di Sumatera Barat ini mereka punya aturan yang berbeda dengan kita yang di luar Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat ini adalah sebuah wilayah, provinsi yang selama 15 tahun itu selalu dimenangkan oleh kader-kader PKS. Jadi mereka memang punya logika yang berbeda gitu. Ya karena kalau PKS menang di sebuah tempat atau sebuah wilayah gitu ya, biasanya memang aneh gitu.
Depok misalkan, itu PKS tuh di sana tuh. Yang kalau ada lampu merah, itu kemudian diputerin lagu dari wali kotanya. Wali kotanya nyanyi gitu. Itu kan gak masuk akal, tapi ya itulah wilayah-wilayah PKS, sama seperti Sumatera Barat ini gitu ya. Jadi kalau ada ratusan orang mempersekusi atau melakukan pelecehan seksual bersama-sama kepada 2 orang perempuan yang dituduh sebagai LC gitu ya, ya itu nggak mengejutkan karena memang wilayah PKS gitu, yang memang mayoritasnya adalah pemilih PKS. Karena di Sumatera Barat sekarang kan gubernurnya adalah Mahyeldi. Mahyeldi ini dulunya adalah wali kota Padang, dan ketika dia menjadi wali kota Padang gitu ya, dia mengeluarkan sebuah surat edaran di mana ketika bulan suci Ramadan semua tempat hiburan itu tutup sepenuhnya, dan kemudian untuk semua warung makan gitu ya, itu juga tidak diperkenankan buka selama bulan suci Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan semua dipaksa tutup, dan untuk warung-warung hanya boleh buka jam 5 sore. Jadi sepanjang hari itu nggak boleh buka, nggak boleh operasi gitu ya. Berbeda dengan tempat-tempat yang lain, misalkan kalau di Jakarta tempat hiburan itu masih boleh buka dengan ketentuan sampai maksimal jam 1 dini hari atau jam 2 dini hari. Dan untuk warung-warung makan juga setahu saya gitu ya, di banyak daerah itu masih dibolehkan buka. Artian ya di tempat-tempat lain ini memang berbeda dengan Sumatera Barat. Dan karena Sumatera Barat ini adalah wilayah PKS gitu ya, memang ada surat edaran seperti itu. 15 tahun mereka terdidik seperti itu. Dan di gubernur sebelumnya, di Irwan Prayitno, dia juga pernah mengeluarkan surat edaran untuk menertibkan tempat hiburan di bulan suci Ramadan karena semuanya tidak boleh beroperasi untuk menghargai bulan suci Ramadan. Untuk warung-warung dipaksa tutup untuk menghargai orang yang berpuasa. Memang nggak masuk akal gitu, tapi itulah masyarakat yang mayoritasnya pemilih PKS. Kalau bagi kita itu nggak wajar, nggak bisa kita terima, tapi bagi mereka mungkin itu wajar-wajar saja gitu. Jadi setelah saya tahu bahwa kejadian ini terjadi di Sumatera Barat, saya terus terang agak maklum gitu, karena memang masyarakatnya ya masyarakat pemilih PKS gitu, masyarakat yang memang ya dekat dengan ideologi PKS yang aneh gitu ya. Jadi kalau bagi kita melihat ada 2 orang perempuan kemudian ditelanjangi seperti itu di tengah malam di pantai gitu ya, dipaksa buka bajunya rame-rame oleh ratusan orang, kita menganggapnya itu salah gitu. Tapi bagi para pemilih PKS bisa saja itu mereka sedang berjihad dalam imajinasi mereka, bisa saja gitu. Ya sama seperti teroris misalkan, kan juga sama. Bagi kita itu adalah sebuah tindakan yang salah. Tapi bagi pelakunya, bagi keluarganya, itu adalah jihad gitu. Jadi ini soal perbedaan sudut pandang dan ideologi. Dan orang-orang, para pemilih PKS gitu ya, kan memang sangat dekat dengan kelompok-kelompok radikal itu. Bahkan ada terlalu banyak ceritanya gitu. Seperti misalkan DPRD di Tangerang gitu ya, keluarganya menjadi fasilitator kelompok teroris. Ada anggota DPRD dari fraksi PKS gitu ya, keluarganya menjadi fasilitator teroris yang meledakkan 2 hotel di Jakarta kemarin gitu ya. Terus kemudian Hidayat Nur Wahid juga sama gitu ya. Elit PKS ini juga kalau dia bicara soal teroris itu sangat humanis sekali gitu. Dia pernah bilang bahwa teroris itu nggak usah ditembak mati gitu, cukup dibius aja. Jadi ya itulah pemikiran para pemilih atau orang-orang PKS gitu. Memang agak aneh. Sama seperti misalkan juga Tamasya Al-Maidah di Jakarta 2017 lalu misalkan. Bagi orang Islam awam di luar orang-orang PKS itu memalukan, itu penghinaan terhadap nama Al-Maidah karena nama Al-Maidah digunakan untuk sebuah aksi politik, untuk sebuah aksi demonstrasi. Bagi saya itu ya mengecilkan kemuliaan surat Al-Maidah gitu ya. Tapi bagi PKS itu boleh-boleh saja gitu. Jadi ini soal perbedaan sudut pandang gitu. Jadi kalau kemudian terjadi persekusi, pelecehan seksual dan menelanjangi 2 orang perempuan yang dituduh sebagai LC gitu ya, mungkin bagi mereka itu ya jihad. Mungkin bagi mereka itu ya harus dilakukan, boleh dalam rangka menjaga kesucian bulan Ramadan. Mungkin pemikiran mereka seperti itu, karena kalau kita juga berkaca kepada Pilkada 2017 ketika terjadi demonstrasi di Jakarta, itu juga kan mereka, saya nggak bisa pastikan, tapi mereka ini kan kelompok FPI, HTI, yang punya kecenderungan kalau mereka milih partai, pasti PKS gitu ya.
Ya karena kalau FPI, HTI terus kemudian milih PDI Perjuangan nggak masuk akal rasanya gitu. Milih Golkar nggak masuk rasanya gitu. Atau milih PKB nggak mungkin gitu. Karena mereka kan anti dengan NU. Jadi yang paling logis bagi kelompok HTI, FPI kan memilih PKS gitu. Nah, di Pilkada 2017 itu kan kita bisa melihat bahwa mereka ini rame-rame turun ke jalan terus kemudian teriak bunuh-bunuh si Ahok atas nama aksi bela agama, atas nama aksi bela Islam. Jadi ini bukan yang pertama, sebelumnya sudah pernah terjadi gitu. Jadi kalau sekarang ada perempuan, 2 orang perempuan ditelanjangi, dipaksa mandi di pantai gitu ya, atas alasan menjaga bulan suci Ramadan, dulu sudah pernah terjadi 2017 lalu. Ahok itu diteriakin bunuh-bunuh si Ahok dengan alasan mereka sedang ingin membela agama, aksi membela Islam. Ini bukan yang pertama gitu. Jadi ya begitulah memang orang-orang pemilih PKS gitu. Punya sudut pandang yang berbeda dengan kebanyakan kita. Bagi kita itu sebuah kesalahan, bagi mereka itu jihad. Sama seperti teroris tadi gitu ya. Jadi bagi saya di negeri ini, di Indonesia ini, ternyata masalah kita bukan cuma FPI dan HTI, tapi juga PKS ternyata. Karena setelah FPI dibubarkan, saya pikir aksi-aksi semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saya pikir di tengah bulan suci Ramadan tidak akan ada lagi persekusi. Ternyata lebih parah malah gitu ya. Persekusi tengah malam kepada 2 perempuan yang dituduh sebagai LC atau Ladies Companion. Jadi ya tugas bangsa ini, negara ini gitu ya, selain membubarkan FPI dan HTI, nampaknya kita juga punya tugas untuk membubarkan PKS gitu. Karena kalau ini dibiarkan ya begitulah pemikiran-pemikiran mereka yang tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara. Nggak masuk akal gitu. Karena ketika ratusan orang, bahkan disebutkan 300 orang ikut melakukan persekusi ini atau pelecehan seksual ini, itu sudah bukan lagi soal spontanitas, ini soal ideologi ini. Kalau sampai ratusan orang membenarkan dan nggak ada satupun yang melerai atau menghalangi tindakan-tindakan ini, itu artinya kan ideologi. Ini nggak ada bedanya dengan Taliban atau ISIS sana gitu. Yang memang ratusan orang kompak untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita itu salah. Yang menurut kita itu nggak boleh dilakukan. Tapi mereka merasa bahwa mereka sedang berjihad. Mereka sedang membersihkan atau menjaga kesucian bulan Ramadan. Itu yang mereka lakukan oleh oleh warga Sumatera Barat. Yang memang selama 15 tahun terakhir dikuasai oleh PKS gitu. Jadi kalau sudah 300 orang gitu ya, kalau ditanya kepada saya, orang di luar Sumatera Barat, sebagai warga negara Indonesia, saya merasa bahwa mereka ini harus dihukum berat gitu ya. 300 orang ini harus sama-sama diangkut lah. Ya semuanya 300 orang harus diangkut sama-sama. Dan sebagai orang Islam gitu ya, yang meyakini bahwa mereka ini tidak pantas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini gitu ya. Saya pikir saya bisa menyarankan agar mereka diberikan sebuah hukuman yang sesuai keinginan mereka. Jadi mereka ini kan pengennya berjihad gitu ya. Mereka ini merasa ahli surga gitu kan. Mereka merasa itu pasti masuk surga dengan tindakan-tindakan seperti ini gitu kan. Jadi saya bisa usulkan agar mereka ini dihukum mati saja gitu. Ya karena untuk berada di surga kan harus mati dulu. Ya hukum mati aja gitu. Ya lumayan 300 orang sudah kita meminimalisir tindakan-tindakan dari orang-orang yang punya kecenderungan untuk melakukan aksi-aksi radikal. Jadi ya 300 orang ini ya sudah dieksekusi semua hukuman mati agar mereka segera masuk surga gitu. Sesuai dengan keyakinan mereka. Bahwa nanti di surga ternyata nggak diterima atau sebagainya, ya terserah mereka. Itu urusan nanti. Yang penting eksekusi dulu gitu. Supaya mereka segera mencapai cita-cita mereka yang tertinggi, yaitu masuk surga. Ya karena kalau mereka dibiarkan, ini nggak akan selesai gitu. Kalau mereka dibiarkan gitu ya mereka akan tetap melakukan tindakan-tindakan yang sama, yang ke depan juga akan merusak nama baik bangsa Indonesia ini gitu. Karena sudah 15 tahun Sumatera Barat ini dikuasai sama PKS. Susah untuk direbut oleh partai lain gitu. Jadi untuk diubah menjadi masyarakat yang nasionalis, yang melek dengan hak asasi manusia, yang bisa toleran terhadap
manusia-manusia lain itu susah kayaknya gitu ya. Itu susah untuk dilakukan. Jadi ya sudah 300 orang ini segera dihukum mati saja supaya mereka segera bertemu dengan surga, dengan bidadari gitu. Sesuai dengan keinginan mereka. Ya kita cuma bantu itu. Hukuman mati itu cuma sebuah fasilitas dari negara untuk membantu mencapai cita-cita mereka gitu. Ini bantu loh ya, ini bukan kejam-kejaman, ini bantu supaya mereka itu segera masuk surga gitu. Ya, tapi karena masuk surga itu harus mati dulu, ya sudah matiin. Jadi karena ini terjadi di Sumatera Barat, sekali lagi saya agak memaklumi karena ya masyarakat PKS kan emang nggak gitu. Wilayah-wilayah yang dikuasai oleh PKS ya kayak gitu. Jadi saya sedih dengan 2 orang perempuan yang diperlakukan seperti itu. Tapi ya itulah konsekuensi berada di sebuah wilayah yang punya pemikiran atau ideologi yang radikal gitu. Ya sama seperti perempuan-perempuan kita atau warga kita yang ke Suriah misalkan, terus kemudian mereka diperlakukan sebagai budak seks gitu ya. Ya begitulah risiko berada di sebuah wilayah yang dikuasai oleh ideologi-ideologi radikal. Jadi ya ini sebuah kesalahan bagi saya, bagi orang Indonesia, tapi bagi orang Sumbar, bagi orang-orang yang di sekitar sana belum tentu gitu. Jadi ya ini serba salah gitu. Saya mau menilainya serba salah. Tapi Indonesia ini beruntung karena PKS tidak terlalu besar dan beruntung karena partai-partai nasionalis masih sangat kuat saat ini dan itu harus kita dukung ke depan. Kalau memungkinkan kita habisi PKS, kita lengserkan PKS dari Senayan gitu ya, agar tidak terjadi tindakan-tindakan seperti ini lagi gitu. Atau minimal ya dikurangilah kursi-kursinya gitu, supaya nggak terlalu berkuasa. Atau ya kalau bisa cita-cita kita bersama gimana kalau Sumatera Barat ini nantinya bisa kita ambil alih oleh pemimpin atau oleh partai yang nasionalis. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah pura-pura.